Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, jurnalis, YouTuber, dan kawan-kawan yang lainnya, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah press conference kita yang penting, karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat, karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Betul. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya, yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli ada konsekuensi. Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Bahkan hubungan rumah tangganya pun baik-baik saja. Ada yang mau curcol nih kayaknya. Oke, saya bacakan ya. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran 1 berkas perihal permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro Jaya. Kepada yang terhormat Inspektur Pengawasan Umum Polri Irwasum, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Sengaja lengkap biar kita tidak tersesat ya. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang tergabung dalam barisan pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, T. Fauzia Tiasuma dalam kurung Bala RRT yang beramat di Golden Centrum dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir, dalam hal ini bertindak dan utuh atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Sedikit penjelasan. Jadi sebelum kasus ini menggelinding di Polda Metro Jaya, sebenarnya sudah ada korespondensi kami dengan Irwasum, dengan pihak sana yang kemudian mengatakan sedang melakukan tindak lanjut dan lain sebagainya, yang kami maknai bahwa kasus ini sesungguhnya belum selesai di Bareskrim Mabes Polri. Kasus apa? Kasus laporan yang disampaikan oleh aktivis TPUA. Tapi karena ini adalah tindak pidana umum, ya tidak ada masalah, siapapun bisa melaporkannya. Karena itu, ketika ini belum selesai, maka seharusnya tidak boleh ada proses di Polda Metro Jaya. Karena itulah undang-undang. Saya bacakan. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Merujuk pada surat Irwasum nomor B20280 dan seterusnya, tertanggal 13 Oktober 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang disampaikan kepada tim kuasa hukum Bang Egy Sujana pada waktu Egy Sujana yang menyatakan Irwasum sedang memproses dengan cara meminta klarifikasi dan keterangan perkembangan pengaduan tim hukum pembela Bang Egy Sujana selaku pendumas kepada Kabareskrim Polri atas keberatan pendumas tentang penghentian penyelidikan pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang telah dilaporkan
diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Ya. 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 April 2025, klien kami bersama dengan rekan-rekan tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Universitas Gadjah Mada UGM untuk bertemu dengan pimpinan UGM, dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan, beserta beberapa staf untuk mengklarifikasi keotentikan ijazah saudara Joko Widodo. Ya. Jadi dalam rangka penelitian. Betul. 3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizman Hasihholan Sianipar berkomunikasi dan menyaksikan langsung beberapa dokumen yang ditunjukkan oleh pimpinan UGM seperti yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dalam akun YouTube sebagai berikut. Bisa dilihat nanti ya. 4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pada tanggal 30 Juni 2025, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizman Hasihholan Sianipar diajukan sebagai saksi fakta dalam perkara pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA selaku pendumas terlampir. Jadi beliau mendapatkan undangan. Oh enggak, waktu yang Ya. tanggal 15. Oh ya, tanggal 15. Jadi mereka mendapatkan undangan untuk menjadi saksi. Yang ngundang siapa? Yang ngundang adalah TPUA. Waktu itu Rizal Fadila ya sebagai wakil ketua TPUA. Bahwa ketika sedang diprosesnya Dumas TPUA di Mabes Polri, klien kami yang bertindak selaku saksi dalam laporan Dumas TPUA di Mabes Polri dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Kemudian justru menjadi tersangka. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat Ini 1. undangannya. Nah, ini Semua ada undangannya bukti ya. Ada bukti ya. Semua itu ada bukti kalau dari Iya. kami itu. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyebutkan 1. Ayat 1 ya. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya. Jadi ini itikat baik untuk transparansi bangsa ini. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya Bareskrim memproses soal ijazah itu dan kemudian harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya di Mas Roy, karena Mas Roy ini adalah forum pencemaran nama baik. Kemudian saya lompat mengenai konsekuensi. Itu tadi materi 1 ya. Ya. Nah, materi berikutnya adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor. Ini yang kemudian kami dapat ilham dari Komjen Pol Purnawirawan Ugraseno. Ya. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juni 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi hukum atau legal intimidation. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRA). Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ini. ya, kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugraseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur. Oke. Terakhir, ada pelanggaran tentang peraturan Kapolri. Jadi pada waktu itu di Mabes Polri untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, tiba-tiba sudah main Puslapor saja, pusat laboratorium forensik Mabes Polri, dan kemudian dia mengatakan apa istilahnya identik. Padahal tahapnya baru penyelidikan. Iya.
penyelidikan itu mencari keterangan informasi sebanyak-banyaknya apakah bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan, ya kan? Mencari peristiwa pidananya. Tetapi yang terjadi adalah sudah minta ke puslapor, padahal seharusnya dalam proses penyidikan. Nah, nanti rekan Al-Katiri akan menambahkan, rekan Fadli akan menambahkan. Itu kurang lebih kawan-kawan media sekalian, bahwa hari ini kami sudah menyampaikan surat itu ke Irwasum. Kok ke Irwasum bukan ke penyidik Polda Metro Jaya? Ya karena kita ingin angkat ini ke level Mabes karena problemnya ada di Mabes pertama kali. Lalu kemudian beruntut ke Polda Metro Jaya. Itu silakan kalau ada yang mau menambahkan Bro Al-Katiri ya. Terima kasih. Saya tambahkan singkatnya. Mau bawa ini boleh? Enggak usah. Singkatnya. Tengah. Boleh. Center of gravity. Jadi singkatnya begini, sebenarnya perkara ini adalah cacat sebelum lahir. Boleh saya katakan demikian. Kenapa demikian? Karena masalahnya di Bareskrim laporan TPUA itu belum selesai. Sesuai undang-undang tadi yang dinyatakan, undang-undang PSK ya, PSK itu perlindungan saksi dan korban, yang mengatakan jika ada laporan maka harus inkrah dulu, harus disidang dulu dan sampai Mahkamah Agung. Jika itu terbukti bersalah baru bisa dilanjutkan. Ini belum. Bahkan ada sesuatu kejanggalan-kejanggalan diantaranya pada waktu diajukan pengaduan oleh TPUA itu kan dibawa ke Dumas. Tapi kok tiba-tiba diperiksa laboratorium? Karena apa? Karena ingin memproses di Polda Metro. Di laboratorium yang mana ketentuannya pemeriksaan laboratorium itu harus dalam taraf penyidikan. Karena ada syarat di dalam Perkap itu. Yaitu diantaranya syaratnya yaitu jika ingin memeriksa laboratorium, satu harus dilampirkan laporan polisi. Nah ini nggak ada laporan, masih Dumas. Kedua harus dilampirkan berita acara saksi dan tersangka bahkan. Itu tidak ada, belum diperiksa. Ya. Kemudian juga harus ada berita acara penyitaan. Nah itu kan dipinjamkan, sekarang dikasih, itu tidak boleh. Dan berita acara penyitaan itu di KUHP yang lama itu diatur di pasal 1 poin 16 bahwa penyitaan itu harus di dalam taraf penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Karena di sana belum selesai, ini tidak boleh diproses, apalagi sudah dilimpahkan dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian yang masalah lain yaitu masalah undang-undang baru, KUHP baru, pasal 799 ayat 4 itu jelas. Sekarang begini, namanya SP3, surat perintah. Perintah loh ya, penghentian dari penyidikan. Apa artinya? Berarti proses sebelumnya ini batal semua demi hukum. Mulai SPDP, mulai laporan, ya kan? Apalagi 8 orang itu dilaporkan dengan 1 nomor perkara. Ya. Nggak bisa dia, 2 bebas, lainnya nggak bisa. Ya kan, ini sudah pelanggaran hukum. Oleh sebab itu ya kenapa kami cepat melakukan hal seperti ini supaya JPU pun memahami ada peristiwa ini. Jangan sampai main P21 tanpa memahami konstruksi daripada masalah ini. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi ada 3 pelanggaran di situ. 1 yaitu pelanggaran tadi Perkap. Perkap itu peraturan Kapolri, ya kan? Yang mana di dalam peraturan Kapolri itu formil. Cacat formil, berarti apa? Batal demi hukum. Yang kedua yaitu tadi undang-undang PSK tadi ya. Kebayang nggak jika setiap ada laporan dilaporkan balik? Tiap laporan tidak ada orang melapor. Harus selesai dulu tuntas. Ya kan? Yang ketiga itu tadi pasal 79 itu. Ayat 4. Jadi kita katakan bahwa sejak dihentikan semua due process of law sebelumnya berhenti demi hukum. Oleh sebab itu kami minta di dalam surat kami yaitu untuk menghentikan penyidikan di Polda Metro Jaya. Barangkali ada yang nambah. Oke. Ya, ada yang mau ditambahkan? Lawyer lain? Fadli? Boleh. Oke, maju. Maju. Nah, oke. Terima kasih. Yang pertama, klien kami ini dilaporkan oleh 4 orang. Yang pertama, Andi Kurniawan. Betul. 23 April 2025 di Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, Lecumanan, 26 April
2025 di Polres Jakarta Selatan. Ternyata pada saat 15 Desember yang lalu kami di gelar perkara khusus diperkenankan melihat LP tadi. Ada 4 LP Ya. diperlihatkan oleh penyidik. Nah, kelihatanlah di situ pasal-pasal yang dilaporkan Andi Kurniawan Lecumanan ini Satu lagi kami hanya sesuaikan. itu belum setelah Jokowi Setelah itu, ya. baru nanti kita. Ya. 310, 311, 160 di bawah 5 tahun, ya kan? Nah, kemudian kami lihat LP ketiga. Joko Widodo nomor 2831 Ya. melaporkan 8 orang. Roy Rismond Tifa dan 5 orang lainnya, termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dalam satu LP dengan pasal yang komplit. Selain 310, 311 ada juga 27A, 28, ayat 2, 32 dan 35. Ini yang ancamannya sampai 12 tahun. Itu adalah LP atas nama Joko Widodo. Ya kan? Oke, itu dia. Jadi satu LP, satu nomor untuk 8 terlapor. Kemudian 8 terlapor ini menjadi 8 tersangka. Begitu kan? Nah, berkembanglah ini dari April sampai dengan Januari. Tepatnya 15 Januari 2026. Ya kan? Terbitlah surat ketetapan penghentian penyidikan. Ya kan? Atas nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pertanyaan kami ke Irwasum, kenapa dicomot 2 orang dalam satu LP yang sama? Bagaimana due process of law, equality before the law yang berlaku bagi 6 lainnya? Jangan sampai surat ketetapan itu memunculkan diskriminasi baru terhadap para tersangka ini. Ya, biar jelas nih, kami bacakan surat ketetapannya dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Memutuskan 1. Menghentikan penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana dalam laporan polisi nomor LP B2831 dan seterusnya. LP-nya barengan. LP Jokowi. Ya kan? Menghentikan penyidikan atas nama Egy Sujana dalam LP 2831. Ya, oleh karena itu, ya kan, LP itu harusnya dicabut dan demi hukum dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini yang kami kemudian melihat ada sampai 2 kali lagi tuh Pak Jokowi diperiksa sebagai pelapor. Ya. Apakah jangan-jangan untuk pelapor balik kan atau bagaimana kan gitu, melengkapi yang ini. Mulangi. Ya, inilah kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Irwasum Mabes Polri, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada, ya kan? Kami juga sudah mengkaji, kemarin juga ini menjadi masukan dari Komjen Pol Ugreseno Purnawirawan. Masukan beliau adalah ini satu kekeliruan yang sangat prinsip. Ketika satu laporan polisi sudah dinyatakan dihentikan penyidikannya, maka keseluruhan terlapor atau tersangka otomatis juga seharusnya dinyatakan berhenti. Kecuali meninggal. Masih hidup kan? Masih. Kayaknya. Oh iya. Ini Bang. Oh, Cukup kan? iya. Jadi kita tidak hanya bicara masalah prosedur ya, tapi juga substansi sesungguhnya. Jadi prosedur kita tunjukkan, kalau dalam hukum itu dua-duanya penting. Ya. Prosedur penting, substansi juga penting. Nah, prosedurnya kita katakan ini nggak benar. Substansinya lebih nggak benar lagi, karena saya bilang dari awal secara substansi harusnya kasus-kasus seperti ini kalau kita paham demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia nggak ditindaklanjuti. Tapi karena demokrasi kita masih demokrasi yang saya katakan sindir demokrasi Sontoloyo, ya yang begini-begini tetap di-entertain, padahal kan menghabiskan energi bangsa ini. Karena yang namanya opini itu walaupun 99,9% mengatakan salah, sepanjang itu opini nggak bisa dikriminalkan. Ya. Dan kalau misalnya dikatakan fitnah, Mas Roy fitnah, nggak benar juga. Fitnah itu Mas Roy tahu bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tapi dia sampaikan yang sebaliknya. Nah itu fitnah. Tapi kalau kita sama-sama nggak tahu asli atau palsu, maka diadakan penelitian. Nah hasil penelitiannya mengatakan 99,9% palsu. Di mana fitnahnya? Paham ya? Jadi kita berpikir secara ilmiah dan berpikir secara hukum.
Mas Roy atau Rismon dulu yang mau menyampaikan? Boleh? Oh, ada Mas Roy. Ada. Silakan. Oke, silakan. Sedikit Silakan, menambahkan karena tadi rekan Refli Harun bicara tentang due process of law, dan di sini dalam surat kita kepada Irwasum tentu saja kita mengkaitkan dengan due process of law-nya itu menggunakan apa? Peraturan Kapolri itu sendiri, Per Kapolri nomor 12 tahun 2019. Sederhananya itu manajemen penyidikan atau itu terkait dengan pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan kepolisian. Nah, ini di semua tertuang bahwa pengawasan dan pengendalian ini itu sama mau di Mabes Polri maupun di Polda dan seterusnya. Artinya ada fungsi pengawasan. Apakah ini sudah berjalan atau tidak? Dan kita lakukan itu kepada surat pada Irwasum tentunya. Kita minta penghentian penyidikan. Kalau prosedur-prosedur itu tidak dijalankan, due prosesnya sama pentingnya dengan materialnya, maka ya kita minta ini kemudian penghentian atau SP3, penghentian penyidikan. Itu tambahan saya terkait dengan due process. Oke. Sekali lagi, bukan Irwasum yang akan mengeluarkan suratnya. Itu tentu penyidik atau institusi yang berwenang. Nah, tapi Irwasum itu sebagai pengawas, dia tentu mengawasi, melakukan supervisi, ya. Bahkan ya barangkali dia bisa memerintahkan juga, kita tidak tahu kan. Ya. Yang penting kita mengadu ke Irwasum karena prosesnya awalnya juga di Mabes Polri. Jadi kita tidak mengadu ke Polda saja. Mas Roy atau Rismon yang oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama sebelum nanti Dr. Rismon Hasyilan Sianipar menyampaikan, saya selaku salah satu dari prinsipal dari trio RRT ya, Roy Rismon Tiva itu mengaturkan luar biasa apresiasi dan terima kasih ya kepada tim lawyer kita ya yang luar biasa jelinya, luar biasa cermatnya berdasarkan pemeriksaan kemarin ahli kita yaitu Bapak Komjen Purnawirawan Ugrosino dan juga Profesor Dr. Din Samsudin dan juga kemarin ada juga Pak Ahmad Sobari, Dr. Muhammad Sobari yang kemudian juga diperiksa. Sebelumnya ada juga Dr. Leoni Lydia dan juga oleh Pak Dr. Bonatua. Nah, artinya apa? Ini adalah hal yang penting. Koreksi semua dilakukan. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2 ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Yang lain protes. Tuyul, oh enggak lah, kita bukan tuyul lah. Jadi artinya itu yang harus dilakukan. Dan hari ini juga kami ingin mengaturkan juga apresiasi dan terima kasih kepada salah satu ahli kita, Dr. Leoni Lydia bersama kelompok Bon Jovi-nya yang juga sudah memperoleh bukan Bon Jovi tapi Bon Jovi sama dengan Pak Dr. Bonatua, hanya lebih lengkap. Jadi barusan tadi jam 11.45 tepat sebelum Jumatan komisioner di KIP, Komisi Informasi Pusat sudah mengabulkan permintaan untuk membuka KPU dan bukan hanya KPU Jakarta tetapi juga KPU DKI dan juga KPU Surakarta, UGM untuk membuka semua data yang dihitamkan. Memang ada pengecualian. Pengecualiannya yang dilindungi secara pribadi, misalnya NIK atau nomor KTP, NPWP dan juga nilai. Itu memang dikecualikan. Nggak apa-apa, itu memang dikecualikan. Tapi ini semua dibuka. Dan itu yang menarik banget. Artinya apa? Artinya alhamdulillah energi kita, vitamin kita, Bang Refli itu makin terbuka. Dan tadi ada statement bagus dari Pak. Nah ini, karena orangnya ada namanya ada di sini, saya sebut saja dari Pak Lukas Luarso, ya. Nah ini penulis 2 tuyul ketemu jin ifrit ini dari Bon Jovi. Dari Bon Jovi, dan itu nanti akan kita dorong oleh Bala RT atau tim, yaitu apa? Beliau akan membuka misteri tahun 2015 yang waktu itu ada satgas yang semuanya dibentuk oleh pemerintahan Jokowi waktu itu, kecuali satu satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu Satgas Pemberantasan Ijazah Palsu. Wah, jadi tim Jokowi, tim Bon Jovi ya, itu akan membongkar itu semuanya. Jadi satu kata yang ingin kami sampaikan kepada orang yang masih ngeyel ya, orang yang masih kemudian tidak mau menunjukkan kejujurannya, apalagi alhamdulillah ini hari Jumat yang sangat berkah, menyongsong bulan suci Ramadan ya, minggu depan, maka sebaiknya satu kata saja. Apa? Tobatlah. Oh, tobat. Iya. Tobatlah. Ya, tobatlah. Ya, tobatlah. Ya, mumpung hari baik,
Dan nanti siang nanti ya teman-teman yang bisa bersamai kita dari ARM akan menyelenggarakan acara munggahan. Munggahan itu adalah salah satu step kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya kira itu Mas Refli. Jadi kita itu bersama semuanya, bersatu kita teguh. Kalau bercerai, tobatlah. Itu Mas Refli. Terima kasih. Apapun makanannya, minumannya, tobatlah. Silakan Bang Rizwan. Ya, Bang Rismon ya. The last but not least, Rismon Sianipar. Terima kasih. Ya. Ya, sebagai tambahan dari saya ya menindaklanjuti hasil keputusan dari sidang KIP ya, baik yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi maupun hari ini ya yang diajukan oleh Bon Jovi ya, kita dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya ijazah Jokowi yang apa namanya bisa dibuka dan dipelajari informasinya oleh publik, bahkan KTP, kartu apa itu akta lahir dan lainnya, asalkan nomor unique identity-nya itu ditutup, itu bisa dipelajari informasi itu. Nah, saya belum melihat hasil yang dari Bon Jovi, tetapi hasil yang yang digugat oleh Dr. Bonatua Silalahi, saya bisa mengatakan simpulan bahwa ada dua konsistensi pada dua ijazah legalisir tahun 2014 maupun 2019 yang dipakai oleh Joko Widodo untuk pencalonan presiden, yaitu bahwa kemungkinan dan mungkin ini sebuah kepastian bahwa hanya UGM lah yang melegalisir sebuah ijazah, bahkan ijazah tersebut yang dipakai untuk capres tetapi tidak memiliki timestamp. Saya bantu. Ya, tidak ada tanggal sama sekali. Ya. Nah, kapan ya? Ini kan penting sekali karena apa? Masa dengan UGM seamatir ini. Masa UGM seamburadul ini ya kan? Tidak ada tanggal ya. Kita nggak menuntut jam lah ya, tanggal aja dulu. Tahun, bulan dan Nggak ada dua-dua. tahun, bulan, dan tanggal. Itu nggak ada di sini. Padahal saya ya tahun 94 masuk ke UGM, itu ada rolling dia. Di rolling tanggalnya, tahunnya, misalnya 1994, bulan, dan tanggal itu diputar sama petugasnya. Ya, di stempel. Nah inilah, saya kira, kalaupun ini benar, ya, kalaupun ini benar, berarti UGM lah satu-satunya universitas, apalagi universitas negeri, yang melegalisir tanpa timestamp, tanpa tanggal, bulan, dan tahun. Nah, inilah yang harus Ini kita 2004, challenge. Ini 2014 yang sebelah. Sini 2019, biar lengkap. Nah, biar lengkap. ini 2000 dari KPU Pusat. KPU Pusat. semua. KPU Pusat. Ini 2014, yang ini 2019. Nah, apakah konsistensi yang sama kita dapatkan pada salinan ijazah Jokowi dari KPUD DKI dan dari KPU Surakarta? Dan kita lihat juga di sini salah satu memiliki seperti penyusutan. Ya, nih. Kalau fotokopi kan one by one ya, satu by satu, artinya penyusutan. proporsional. Ini kok menyusut lebih begini ya. Oleh karena itu ya, terima kasih untuk Bon Jovi maupun Dr. Bonatua Silalahi. Di sini kita buktikan bahwa ada pertanyaan yang besar. Kok bisa sebesar UGM tidak ada timestamp, tidak ada tanggal, bulan, tahun pada legalisir? Kalau legalisirnya ini adalah hasil manipulasi, saya tidak tahu, Bang, apakah itu berdampak pada ijazah analog yang lain atau hanya memanipulasi pada saat pencapresan atau pencagupan begitu. Terima kasih, Bang. Sip. Ya, yang jelas Dr. Tifa mengatakan fotokopi ini yang didapat dari KPU itu berbeda dengan apa yang ditampakkan tanggal 15. Betul. Beda. Ya adalah ya, banyak perbedaannya. Berbeda pula dengan apa yang di Dirtipidum waktu press conference 22 Mei. Jadi kalau ada ijazah yang berbeda-beda, maka paling mungkin adalah semuanya palsu atau salah satu palsu, tetapi tidak mungkin semuanya asli. Kalau ada salah satu palsu saja berarti sudah ada tindak pidana di situ, ya. Ada mens rea di situ, dan karena itu laporan Ini Dian Sandri ini TPUA itu ya harusnya ditindaklanjuti sebagaimana surat kami hari ini. Karena sudah banyak bukti-bukti penunjang kalau seandainya penyidik
di Mabes Polri itu bertindak netral dan independen. Kalau bertindak netral dan independen, terlalu banyak bukti-bukti yang bisa diajukan untuk dilakukan proses penyidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Begitu kawan-kawan semuanya ya. Ada tambahan sedikit. Jadi kejanggalan pada ketiadaan timestamp pada legalisir tersebut, ya salinan ijazah atau fotokopi ijazah Jokowi yang dipakai di setidaknya di KPU Pusat ini kan menambah lagi kejanggalan yang lain, di mana di skripsi itu teknologinya sudah teknologi tinggi yang belum ada zaman itu baik hardware maupun software. Yang kedua, tidak ada tanda tangan penguji skripsi. Itu saja sudah jelas-jelas nyata itu. Yang ketiga, 2017 Pak Jokowi mengatakan secara implisit itu tentu semua publik menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan dibantah sendiri. Belum lagi tahun KKN, Dirtipidum mengatakan tahun 83 dibantah lagi oleh Pak Jokowi. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini masa sih kalau benar-benar Pak Jokowi lulusan sarjana penuh Fakultas Kehutanan UGM terlalu banyak ya. Too much kejanggalan ya. Nah, ini juga hurufnya beda dan saya pegang saat itu dan Pak Roy Suryo ya tanggal 15. Saya sebulan sebelumnya. Ini usia kertas pun tampak memang jauh berbeda dari yang ada di sini. Dan teknologinya coba kalian lihat, ini kan rata tengah sempurna. Produk Word digital yang disimpulkan oleh Dirtipidum ini katanya handpress atau letterpress. Oleh karena itulah ya terlalu banyak kejanggalan, ya tentu publik menyimpulkan hal yang sama seperti yang kami simpulkan. Begitu Bang. Oke. Ya. Jadi makin legitimate ya apa yang dikatakan Profesor Din Samsudin. Harusnya diselesaikan dulu soal ijazah palsunya ini. Apa itukah di forum pidana yang menersangkakan siapapun yang melakukannya, apakah itu dalam forum tata usaha negara atau dalam forum CLS, Citizen Lawsuit yang sekarang sedang berproses di Solo. Apapun itu, harus ada sebuah keputusan atau putusan yang solid mengenai apakah ijazah itu palsu atau tidak, instead of menersangkakan orang-orang yang kemudian melakukan penelitian terhadap ijazah tersebut. Begitu ya. Makasih kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi kami di Solo, wabarakatuh. saya dan Dr. Rismon tanggal 18. Kami akan jadi ahli pada sidang Citizen Lawsuit. Ada lagi. Dua orang itu kan dapat SP3 karena restoratif justice. Artinya kalau dari udah. Gini, kami tidak bicara mengenai restoratif justice. Itu urusannya mereka yang mengajukan. RRT tidak pernah berpikir soal restoratif justice dengan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Enggak. Kalau dibalik boleh. Yang minta maaf Pak Jokowi boleh. Ke rakyat dan ke RRT juga. Tetapi yang ingin kami katakan adalah sebuah konsekuensi hukum yang diperkuat oleh Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Yaitu kalau seandainya satu laporan polisi dicabut karena mau menerbitkan SP3 surat perintah penghentian penyidikan, maka 6 lainnya pun gugur karena LP-nya sudah tidak valid lagi, LP-nya sudah dicabut. Jadi tidak boleh mencabut cuma 2 saja, 3 saja, atau misalnya yang paling ekstrem 7 yang 1 ditinggalkan. Itu berlaku yang namanya unequality before the law. Dan itu tidak lagi merupakan pelanggaran hukum tapi pelanggaran konstitusi bisa dikatakan. Nah karena itulah kami mengatakan kalau misalnya LP-nya sudah dicabut ya, gugur berarti LP tersebut. Karena LP adalah dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka prosesnya pun menjadi cacat sejak awal, ya. Oke, masih. Ya. Bang Rismon, ini kan perihal infonya yang kita dapat bahwa dari pihaknya Mas Andi Azwan sendiri akan melaporkan Bang Rismon perihal tentang ijazah S2 dan S3 yang dia makuji ini seperti apa nih Mas Rindu? Oke, saya ini sebagai lawyer saya bilang begini dulu sebelum Mas Rismon ya. Begini, kita ini yang jelas kebutuhan bagi rakyat Indonesia adalah mengetahui apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak melalui solid foundation, solid decision, ya, yang tidak bisa dibantah lagi, dan itu adalah harusnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memang menguji ijazah itu, bukan menguji ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi melalui pendukung-pendukungnya ya, itu selalu ingin menggeser permainan. Bukan permainan bagaimana menguji ijazah itu, tetapi main pinggiran.
Ibarat main sepak bola dia geser-geser gawangnya. Nah ini yang menurut saya tidak elok. Seharusnya Pak Jokowi kalau dia memang merasa bahwa dia memiliki ijazah asli yang diklaim dan kemudian ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, kita selesaikan dulu soal ini. Jangan yang lain dulu. Kita selesaikan secara jantan, kan begitu ya. Soal apakah ijazahnya palsu atau tidak. Saya katakan, kalau memang asli dan itu merupakan putusan yang memang benar-benar kredibel, independen, netral, dan memang sudah teruji, ya kami akan minta maaf. Tetapi bagaimana kalau seandainya memang betul-betul palsu? Artinya yang dibohongi tidak hanya kita semua, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta, karena ijazah itu sudah digunakan untuk jabatan wali kota, gubernur, dan kemudian juga presiden. Gitu ya. Nah, silakan Bang Rismon mau menyampaikan. Ya. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti, ya itu satu. Yang kedua itu distraksi, memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Rakabuming Raka, itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang, ya keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bergen mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD karena surat kami ke DPD 3 minggu yang lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Endgame untuk 150-an anggota DPD beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar, ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah keberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu, ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Mas sedikit dong Mas Rismon, apakah nanti Mas Rismon yang sendiri akan melaporkan balik Andi Azwan atau seperti apa? Tapi gini, kan nggak boleh yang melaporkan langsung dilaporkan, ya, katanya. Ya, ya. Bener nggak Pak? Ya. Secara hukumnya ya, jadi kalian jangan nanya sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dulu. Kan harus dengan tim lawyernya, jangan ke Rismonnya. Nanti dia menanggapi sesuatu yang ternyata di luar jalur hukum, kan begitu. Oke, ada apa lagi? Iya. Ini kan yang dipersoalkan adalah penghentian penyidikan yang dilakukan terhadap hanya 2 orang. Padahal kan dalam satu LP itu ada 8. Berarti intinya teman-teman yang 5 tersangka, 6 orang ini meminta kepada Irwasum untuk dilakukan penghentian penyidikan juga terhadap 6 teman-teman yang masih ditetapkan sebagai tersangka. Jangan salah ya. Kami tidak meminta jalan yang dilalui oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi kami membahas secara hukum konsekuensi dari terbitnya SP3 terhadap 2 orang tersebut. Untuk terbitnya SP3, maka salah satu syaratnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 79 ayat 4, ya. Itu dikatakan bahwa ini Undang-Undang nomor 20 ya, Undang-Undang nomor 20 ya. Iya, KUHP 20 ya, KUHP. Itu dikatakan bahwa kalau kita mau menerbitkan SP3 ya harus dimulai dengan pencabutan laporan polisi LP-nya. Karena kalau LP-nya nggak dicabut, artinya masih eksis. Kan LP itulah yang menjadi dasar untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Asbabun nuzulnya kan dari LP tersebut. Nah kalau LP-nya dicabut, maka berarti LP-nya itu gugur. Karena LP-nya itu cuma satu nomor, ya gugur semua. Jadi kami bicara tentang sebuah prosedur dan ini diperkuat oleh Komjen Ugroseno dalam press conference kemarin dan ketika diperiksa oleh penyidik. Tapi itu baru satu alasan. Alasan yang utama kami adalah sesungguhnya kami sudah berkorespondensi dengan Irwasum yang mempermasalahkan penghentian penyelidikan yang kami anggap tidak fair sesungguhnya. Maka Irwasum pernah menjawab pada bulan Oktober bahwa mereka masih mengkaji, mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Nah karena itu kami tagih. Belum selesai lah. Jadi kasus ini belum selesai. Nah berdasarkan pendapat salah satunya adalah Profesor Din Samsudin, ya harusnya diselesaikan dulu masalah ijazahnya ini, ya kan? Barulah kalian misalnya mau bicara tentang fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik,
kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini terkonfirmasi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tadi, pasal 10 yang mengatakan bahwa saksi itu tidak boleh dilaporkan balik terhadap apa yang dia saksikan. Dan kemudian Roy Rismond dan Dr. Tifa itu diundang dalam surat tanggal berapa tadi? Juni ya? Juni. 20 Juni. TPUA. 30 Juni. 30 Juni oleh TPUA. Waktu itu menjelang yang namanya gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli kan, ya, gitu ya. Betul. Nih, saya bacakan ya. Nih. Resmi itu. Kepada penyelidik, masih penyelidik pada waktu itu, perkara pemalsuan surat dokumen, surat pengaduan adanya temuan publik dan berbagai lembaga media sosial sebagai bentuk notoire feiten cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh TPUA / tim pembela ulama dan aktivis perihal pengajuan sebagai saksi. Dengan hormat, sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang kami lakukan pada tanggal 9 Desember 2024 bernomor TPUA dan seterusnya, kami merencanakan akan menghadirkan saksi yang bernama Dr. Tifauzia Tiasuma dalam kurung Dr. Tifa yang juga ikut serta berkunjung ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond Hasyolan Sianipar untuk mendapatkan informasi tentang ijazah dan yang lain-lain sehubung dengan kelulusan Jokowi sebagai sarjana kehutanan. Demikian pengajuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta 30 Juni 2025, hormat kami Wakil Presiden TPUA, tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadila SHMA. Rizal Fadila pun sebagai pengadu atau pendumas itu dijadikan tersangka juga sekarang. Semua TPUA yang harusnya menjadi pihak yang diapresiasi karena melaporkan peristiwa pidana menjadi tersangka juga. Jadi kita ingin mengatakan bahwa penersangkaan 8 orang itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban karena mereka berkapasitas baik sebagai pelapor ya atau pendumas, kemudian sebagai saksi, gitu ya. Nah itu prosedurnya yang dilanggar. Tapi kalau saya bilang substansinya, masa sih orang berpendapat, orang meneliti dikriminalkan? Ya, itulah saya katakan negara kita negara demokrasinya masih sontoloyo kalau begitu. Masa kita dituduh memberikan melakukan fitnah ya. Nah, fitnah itu kejam. Kalau fitness itu kejim. Boleh saya tambahkan pertanyaan tadi? Jadi begini dek, biasanya kalau SP3 itu pelapor bisa memperadilatkan untuk membatalkan. Tapi ini tidak, karena dasarnya restoratif justice, baik pelapor maupun terlapor sepakat, jadi nggak bisa jadi selesai. Karena SP3 itu kan perintah penyidikan. Otomatis semua administrasi ke belakang ini batal demi hukum, termasuk laporan, termasuk SPDP. Itu sudah otomatis, karena dikatakan 4 orang yang itu melaporkan 8 orang, kan 4 yang melaporkan 8 orang di nomor yang sama, ya otomatis. Oh ini cabut, ini enggak. Kan yang dicabut bukan orangnya, tapi laporannya dengan nomor laporan itu. Bukan orang per orang, laporannya dicabut. Atau secara hukum sudah batal demi hukum karena sudah ada SP3, yang SP3 itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal SP3 itu bisa digugat loh, tapi karena ini dasarnya restorasi justice, maka baik pelapor maupun terlapor sepakat. Ya sudah. Jadi oleh sebab itu kami minta ke Irwasum untuk dihentikan. Kalau memang benar-benar untuk menegakkan hukum demi keadilan, demi marwah hukum itu sendiri. Terima kasih. Oke. Ya? Boleh sedikit tuh ada ahli lagi nggak sih diajukan? Oke. Kami masih akan mengajukan beberapa saksi dan ahli. Jadi ada beberapa nama yang sudah kami masukkan ya. Biar korek saya akan sampaikan. Gak apa-apa. Biar Mas Raffi aja. Jahmada sebentar ya. Jadi ada beberapa nama yang sudah kami masukkan lagi untuk menjadi saksi dan ahli. Kami bilangnya tahap 3. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. M. Said Didu, manusia merdeka. Ya. Kemudian Ganjar Laksmana Bonaprapta, ahli hukum pidana. Kemudian Profesor Aceng Rohendi, kemarin sudah diperiksa sebagai saksi tapi belum untuk semua. Kemudian ada juga saksi fakta, kami berharap Profesor Muhammad Kirzin yang dari Jogja. Kemudian juga ada Doni Handri Cahyono,
dari Surabaya yang juga datang ke Jogja, Safil Safian yang dari Bandung yang datang ke Jogja pada tanggal 15 April, Mary SAG yang dari Lampung yang datang ke Jogja juga, kemudian Wuri Handayani dari Solo yang datang ke Jogja juga. Jadi ada beberapa saksi dan ahli yang tetap kami ajukan. Apakah ada nama lain? Kemungkinan iya, karena kami pengen ada yang namanya equality kalau memang diperkenankan. Kan mereka mengatakan sudah memeriksa 22 ahli, ada 709 bukti atau dokumen, kemudian ada 127 saksi, kadang-kadang ada yang bilang 130, 131 ya, pokoknya angkanya 127, 130, 131 saksi. Nah, kami ingin meminta hal yang sama, sembari kami kemudian mewacanakan dan mengupayakan upaya-upaya lain. Oh, kalau begitu RRT menghindari persidangan. Karena kami tahu persidangan itu tidak membuktikan ijazah. Makanya kami tidak ingin ada persidangan yang mencemarkan dengan dalil pencemaran nama baik. Kami pengen ada persidangan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Saya katakan begini misalnya, kalau seandainya terbukti bahwa Roy Suryo tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melanggar undang-undang itu, apakah kemudian akan ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Jokowi palsu? Nggak ada. Apalagi sebaliknya, kalau kemudian terbukti melakukan pencemaran, tidak ada juga. Nah, karena itu yang kita ingin jawaban adalah bagaimana rakyat Indonesia tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Ini bukan serangan pada pribadi, ini soal integritas nasional. Bagaimana good governance dan clean government itu kita junjung tinggi. Begitu ya? Cukup ya? Ada kemarin pemeriksaan dari Pak Jokowi di Polres Surakarta itu seperti apa? Sampai rusak kamu kebanyakan sih. Iya, yang soal yang Pak Jokowi kemarin mendatangi Polres Surakarta melakukan pemeriksaan seperti apa? Begini, jadi yang namanya pengembalian berkas oleh jaksa itu sependek atau sepanjang yang saya tahu itu menyangkut 3 hal. Kenal semua. Soal keterangan ahli, keterangan saksi, dan bukti. Semua diminta perdalam. Jadi bukan hanya soal prosedur saja, tapi semuanya substansi. Kan substansi dari kasus ini adalah ketika ahli diperiksa, ketika saksi diperiksa, ketika alat bukti atau barang bukti ditelaah atau ditampilkan atau dijadikan alasan. Nah, tetapi ketika semuanya itu minta diperdalam lagi, kalian bisa berpikir bagaimana kualitas dari dakwaan atau kualitas dari proses penyidikan yang dibuat oleh bukan dakwaan tapi proses penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Kan begitu, ya. Karena itu saya menduga positifnya bahwa itu untuk pendalaman, tapi negatifnya kita nggak tahu, ya. Oke.